Halo guys, welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Sage Journal. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif, agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan mencukupi kebutuhan informasi kamu nih guys. For your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi bakal tetap seru kok, nggak bakal ngebosenin dan tentunya bakal bermanfaat banget. Pastinya kamu bakal dapat banyak pengetahuan tentang fasilitas yang disediakan oleh Sage Journal ini. Dan jangan lupa untuk tonton semua bagiannya secara berurutan tanpa di skip atau dilewati. Bisa sambil praktek juga ya. So, stay tune terus sampai akhir video guys. Oke, pasti kita kenalan dulu nih sama Sage Journal, yaitu portal jurnal yang akan membantu kita dalam mempraktikkan desain penelusuran informasi. Sage Journal khususnya pada Journal of Information Science yang termasuk bagian dari Sage Journal atau Sage Publishing. Adalah jurnal internasional bereputasi tinggi yang mencangkup topik yang menarik bagi semua orang yang meneliti dan bekerja dalam ilmu informasi dan manajemen pengetahuan. Sage Journal khususnya Journal of Information Science cocok banget nih buat kamu yang kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Pertama-tama dan yang paling utama ketika kita akan melakukan penelusuran adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi dalam diri kita yang kita sadari. Perpustakaan saat ini sedang maraknya melakukan otomasi. Akan tetapi, apakah dengan otomasi perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Berdasarkan kasus tersebut, terdapat sebuah kebutuhan informasi. Kita coba rangkai kebutuhan informasi tersebut menjadi sebuah keyword atau kata kunci. 1. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan. 2. Kata kunci utama terdapat pada kata otomasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kata kunci tambahan terdapat pada kata dampak. 3. Coba kita rangkai menjadi sebuah kata kunci menjadi dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanannya. Berhubung kita akan mencari di Sage Journal yang notabene adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Maka dari itu, kata kunci tadi, dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan menjadi the effect of library automation on service quality. Selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Pengembangan kata kunci dibuat untuk memudahkan kita dalam pencarian. Tadi, kata kunci kita adalah effect of library automation on service quality. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci. Pertama, kita akan membagi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utamanya yaitu library automation dan service quality. Kemudian kata kunci tambahan effect. Lalu, kita bisa membreakdown persamaan katanya. Di kata kunci utama ada library automation, kemudian di breakdown dengan persamaan katanya yaitu library computation. Kemudian service quality ada persamaan katanya assistance quality dan quality aspect. Kemudian di kata kunci tambahan effect ada impact. Yap, itulah pengembangan kata kunci yang nantinya akan digunakan pada langkah selanjutnya. Nah, tadi kita udah breakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahnya. Sekarang kita coba formulasikan ke bentuk akhir query-nya. Dari pengembangan kata kunci tersebut diperoleh hasil kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, effect of library automation on service quality. Kedua, effect of library computation on service quality. Yang ketiga, impact of library computation on service quality. Yang keempat, effect of library automation on assistance quality. Yang kelima, effect of library automation on quality aspect. Yang keenam, impact of library automation on service quality. Kemudian inilah tabel hasil pembreakdown
kata kunci yang kita dapatkan. Terdapat 3 kata kunci yang bisa kita gunakan untuk melakukan desain pencarian di Sage Journal. Oke, langsung aja nih kita praktekin penelusuran kita. Yang pertama pakai search ya. Search dalam portal jurnal ini terbagi menjadi 2, yaitu basic search dan advanced search. Dalam penelusuran kali ini, sayang sekali desain pencarian federated search dan pagination tidak bisa digunakan karena tidak ada fiturnya dalam portal jurnal ini. Sekarang kita masuk ke basic search. Basic search itu apa sih? Basic search adalah metode pencarian yang sudah biasa Besti lakuin nih, dan mudah banget untuk melakukannya. Contoh basic search itu adalah ketika kalian mencari informasi di Google dan kalian mengetikkan kata kunci yang kalian inginkan di search box. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita melakukan basic search di Sage Journal? Tentunya yang kita butuhkan adalah portal browser seperti Chrome, Microsoft Edge, ataupun lainnya. Yang kedua adalah mengakses portal penelusuran tersebut, dan yang ketiga keyword atau alternatif keyword yang telah kita siapkan. Oke Besti, kita langsung cus aja ya ke prakteknya. Kalian bisa menggunakan Chrome atau Microsoft Edge, lalu ketikkan saja URL seperti ini, dan jangan lupa di belakang ditambahkan JIS atau jurnal informasi sains karena kita akan mencari khusus untuk jurnal informasi saja. Kemudian kita enter. Lalu halaman akan menampilkan menu-menu yang interaktif. Nah, di sini kita pencet menu search karena kita akan melakukan search, dan tada, muncullah search box. Nah, search box inilah yang akan digunakan para penelusur untuk mencari dengan metode basic search. Kalau kalian lihat di bawah search box ada advanced search. Ini juga nanti kita akan membahasnya. Pada awal video kita sudah menentukan keyword dan pengembangannya. Kita pakai keyword yang belum dikembangkan terlebih dahulu. Sebelum kita searching, ada nih salah satu fitur yang aku mau kenalin dulu. Namanya autocomplete, merupakan fasilitas penunjang pencarian informasi pada saat pengetikan kata kunci. Ia akan memunculkan suggestion atau saran-saran yang mungkin akan dicari. Tujuannya untuk menghemat waktu, membantu user yang kesulitan mengeja atau menulis keyword dengan benar. Maka kita masukkan aja kata kunci yang tadi kita sudah rangkai, kata kunci pertama. Nah, bisa dilihat baru mengetikkan beberapa huruf, sudah langsung muncul suggestion atau rekomendasi kata-kata yang mungkin akan dipilih. Jadi fitur autocomplete ini lebih ditekankan pada saat kita mengetikkan keyword, lalu memunculkan suggestion atau saran-saran. Tentunya autocomplete ini bisa menghemat waktu dan efisien. Berhubung keyword yang kita mau tidak ada di fitur autocomplete, kita masukkan saja keyword seperti yang kita mau. Lalu klik tombol search. Dan tada, muncul nih dokumen-dokumen yang terpanggil. Bisa kalian lihat bahwa dokumen yang terpanggil di sini ada urutannya ya. Urutan 1 sampai 20 itu merupakan disebut sebagai best first. Apa sih fitur best first itu? Fitur best first ini merupakan cara dari suatu portal jurnal yang menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Fitur best first ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat, dan relevan. Jika terasa hasil pencarian menggunakan keyword belum relevan, kita bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur Faceted Navigation. Fitur ini memungkinkan kita untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau faset yang ada. Di sebelah kanan terdapat menu navigasi atau filter yang akan kita gunakan untuk mempersempit penemuan. Filter apa yang akan digunakan? Tahun publik dan juga open access.
Kita coba menggunakan navigasi tahun publikasi. Dicoba ya Besti, 2010 sampai 2020. Klik aja. Lalu di sini sudah terlihat artikelnya ada 31, yang lainnya ada 11. Pada open access mungkin kita bisa melihat open access content only yang bisa kita buka. Di sini kan tidak terkunci. Oke Besti, tadi kita sudah mencoba beberapa fitur yang membantu kita untuk menemukan dokumen yang relevan. Sekarang saatnya kita menyeleksi informasi yang kita butuhin. Coba ya Besti, kita scroll dulu. Nah, proses seleksi ini bisa kita lakukan melalui kerelevansian dari judul artikel dan abstrak. Don't forget buat preview abstraknya guys. Caranya kalian bisa klik preview. Nah, di sini abstraknya akan terlihat. Selanjutnya yaitu desain pencarian actionable result. Apa sih actionable result itu? Actionable result adalah penulisan lanjutan yang menggunakan pencarian informasi melakukan aksi selanjutnya. Misalnya mendownload, cite, translate. Setelah menuliskan kata kunci untuk melakukan actionable result dan kita sudah menemukan apa nih yang mau kita cari, contohnya yang di atas ini, kemudian kita klik. Klik judul artikel, kemudian akan muncul action yang dapat kita lakukan oleh pengguna. Action tersebut terletak di sebelah kiri. Di dalam artikel ini, actionnya dapat dilakukan adalah set and share. Sedangkan untuk mendownload artikel tersebut, kita harus memiliki akses. Oke, set. Maka akan munculkan seperti ini dan kita langsung bisa copy paste aja di tugas atau makalah yang kita cari. Oke, kita lanjut nih Besti ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu advanced search, untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan yang sesuai kita inginkan. Nah, di dalam advanced search ini kita menggunakan desain pencarian berdasarkan Boolean logic. Kalian tahu kan Boolean logic itu seperti apa? Kayak and, or, and not. Kemudian ada juga menu-menu lain, filter-filter lain yang bisa kita lakukan di advanced search. Langkah-langkah menggunakan desain pencarian advanced search sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita tiba di halaman tampilan awal, kemudian klik search. Nah, di bawah search box ini terdapat advanced search. Kita klik aja ya. Setelah terbuka, di sisi kanan atas terdapat rule Boolean operator. Boolean operator terdiri dari and, or, not. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian, di sini terdapat step bisa kita gunakan jika kita akan menggunakan Boolean logic. Langsung aja kita klik tadi di sini more information about search on Sagi Journal. Nah, di sini akan muncul tips-tips and trick sebagai berikut. Kalian bisa membaca jika ingin menuliskan di advanced search ini sebagai rules-nya. Lalu kita langsung aja nih. Jangan lupa ya, dalam menggunakan advanced search, kata atau frasa yang kita cari harus diupdate dengan tanda baca petik. Berbeda dengan basic search, advanced search tidak memiliki fitur autocomplete. Di sini jika kita mengetikkan atau memindahkan kursor kita ke sini, maka akan muncul history dan bukan autocomplete atau berupa saran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari informasi tentang impact of library computation on service quality sebagai pengembangan kata kunci utama yang kita miliki nih. Kita menggunakan contoh formulasi pencarian keyword impact terlebih dahulu. Impact, kemudian library compilation and service quality.
menggunakan gabungan boolean and dan or. Formulasinya sebagai berikut. Jangan lupa di sini kita kasih kata tanda petik. Kemudian langsung saja kita ketikkan n. Kemudian lebih spesifikasi lagi menggunakan tanda kurung seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian kita ketikkan library computation. Lalu petik lagi, jangan lupa untuk petiknya, kemudian klik or. Lalu service quality. Dan jangan lupa dikurung. Kita langsung ke bawah. Ini kan kita bisa cari dari mana saja, title atau judul, author itu penulis, keywords yaitu kata kunci, abstrak, dan absensi. Mungkin kita bisa menggunakan anywhere terlebih dahulu. Lalu publication di Journal Information Science. Lalu kita publikasinya dari all aja dan tipenya all aja. Kemudian langsung aja kita klik search. Nah, maka dapat diketahui hasil dari pencarian menggunakan gabungan boolean logic menghasilkan sebanyak 27 recall. Jika terasa hasil pencarian menggunakan pathwords belum relevan, bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur faceted navigation seperti yang sudah kita lakukan pada basic search sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mempersempit menjadi dari tahun 2000-an. Langsung enter aja. Nah, di sini langsung sempit lagi nih, tinggal 24. Kemudian, seperti pada basic search, selanjutnya kita akan melakukan seleksi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seleksi informasi dapat dilakukan dengan menimbang judul dan abstrak artikel. Kemudian bisa kita lihat previewnya di sini. Nah, contohnya kita mau ngambil ini nih. Klik judul artikelnya, langsung klik aja. Kemudian akan muncul action-action yang dapat dilakukan oleh pengguna action tersebut terletak di sebelah kiri tampilan seperti yang kita lakukan pada basic search tadi. Kita bisa state atau bisa berbagi. Demikian untuk advanced search. Nah, kegiatan penelusuran informasi selain dengan search bisa juga dengan browse, yang sekarang bakal diperlihatkan tutorial lanjutannya ya. Sebelum kita mulai, browse itu apaan sih? Browse adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa kebutuhan informasi, tapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut dalam bentuk query atau keyword. Sehingga browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan atau interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browse ini sama sekali nggak ada penggunaan keywords ataupun pengembangan keyword. Oke, langsung aja ke praktik browse selanjutnya. Nah, misalkan kita butuh informasi tentang otomasi perpustakaan yang dalam Sage Jurnal ini merupakan jurnal berbahasa Inggris, maka kita membutuhkan dokumen-dokumen yang relevan seputar library automation. Tapi untuk menggunakan Softcascan Browse, anggap saja kita masih bingung keyword atau query yang cocok apa. Jadi apa aja deh dulu agarkannya, yang penting berhubungan dengan library automation. Oke, yang pertama kita kembali ke halaman awal dan itu sudah masuk di Journal of Information Science dari Sage Jurnal. Kemudian untuk browse ini tidak memiliki komponen yang sama dengan search ya, seperti autocomplete, best first, dan VDR.
search itu tidak ada pada browse ataupun advanced juga tidak ada, karena mereka ada ikut campurnya dengan keyword, sedangkan browse ini tidak menggunakan keyword sedikit pun. Oke, lanjut. Di halaman pertamanya sudah terlihat fitur untuk melakukan browse-nya, yaitu fitur browse jurnal, yang jika kita klik akan muncul current issue, online first, all issue, dan free sample. Jadi kita bisa melakukan penelusuran informasi dari 4 sumber tersebut. Sayangnya pada portal jurnal Sage Publication ini tidak ada cara untuk mengerucutkan hasil browsing dengan mengkhususkan subjek pembahasan. Kenapa hal ini jadi masalah? Karena di Journal of Information Research ini tidak hanya membahas tentang perpustakaan saja. Semua yang berhubungan dengan ilmu informasi ada di dalamnya. Sehingga nanti dalam proses seleksi informasinya tidak menutup kemungkinan kita akan melewati banyak jurnal yang tidak relevan dengan kebutuhan informasi kita tadi, yaitu library automation. Oke, lanjut ke praktiknya. Karena kita bebas milih yang mana saja dari 4 sumber tadi, oke, kita coba saja di all issue. Kita klik. Muncul halaman baru yang isinya adalah desain pencarian fast navigation berupa kolom jarak dekade terbit, volume, dan isu. Nah, kolom itu bisa kita isi untuk mengerucutkan hasil pencarian supaya nanti proses seleksi informasinya tidak terlalu banyak. Kita tentukan angka yang acak aja ya, misalnya dekade di 180 sampai 189, kemudian volumenya di volume ke-5, lalu isunya isu 5. Setelah itu kita tinggal klik aja Tools View di sini. Nah, muncul ya recall-nya, mulai deh kita scroll, namanya juga browser, jadi kita scroll aja terus ke bawah sambil lihat-lihat dari judul atau abstraknya untuk menilai mana yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi kita, yaitu library automation. Apabila setelah scrolling ternyata tidak ketemu jurnal yang relevan, maka coba ganti volume dan isunya terus menerus, coba seperti trial ganti dekade, volume, dan isu sampai ketemu hasil yang relevan dengan kebutuhan informasi yang kita miliki. Atau bisa kita pindah ke yang tadi di current issue, online first, atau all issue, atau free sample. Nah, kita lihat apa ada. Nah, di sini ada artikel berjudul Planning for Library Automation at the University of Petroleum and Minerals. Mengandung kata library automation yang kita cari nih. Dan kita bisa lihat abstraknya terlebih dahulu, atau kita bisa langsung klik aja pada judul artikelnya. Nah, setelah dirasa artikel ini cocok, kita bisa langsung melakukan action di actionable result. Yang mau kita lakukan adalah mengutip untuk daftar pustaka. Contohnya kita bisa langsung klik cite, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung copy atau mengganti jadi apa mungkin, lalu kita klik save. Atau misalnya kita mau download, atau kita bisa download, atau kita bisa berbagi terlebih dahulu ke email atau sosial media yang lainnya. Nah, gitu nih untuk tutorial
browse yang ada di Sage Journal. Oke, Besti, udah mulai paham kan dengan desain penelusuran baik itu basic search sama advanced search. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih apa aja sih perbandingan antara basic search dan advanced search. Oke, dimulai dari basic search. Basic search ini merupakan metode pencarian yang sudah biasa kita lakukan apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search tentunya. Kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query dari informasi yang akan kita cari melalui search box yang tersedia. Basic search ini sendiri hanya memerlukan keyword dan alternatif keyword saja. Untuk recall, dokumen basic search akan menampilkan sebanyak dari yang tadi kita praktekkan adalah 188 dokumen. Nah, karena banyaknya dokumen yang akan terpanggil, maka akan membutuhkan waktu lama dalam menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. So, kalau kalian butuh informasi atau dokumen dengan cepat dan spesifik lagi, advanced search lah solusinya. Untuk advanced search, kita dapat menggunakan boolean logic dan field yang dapat memudahkan untuk mempercepat dalam menemukan sebuah dokumen. Berbeda dengan basic search, jika kita menggunakan advanced search, recall dari query yang kita tentukan lebih sedikit jika kita menggunakan boolean and tadi. Kita tidak membutuhkan waktu lama jika menggunakan basic search tadi 187 dokumen yang terpanggil, sedangkan menggunakan advanced search bisa hanya 3 atau berapa yang terpanggil. So, basic search ini bakalan cocok kalau kalian butuh hasil temuan yang general atau umum, sedangkan advanced search akan lebih cocok buat kamu yang akan membuang waktu dalam mencari informasi karena hasil temuannya lebih spesifik dan lebih sedikit. Jadi, itulah perbandingan antara basic dan advanced search ya. Oke Besti, sudah selesai nih penjelasan dan video tutorial serta perbandingan search-nya tadi. Semoga penjelasan bisa dipahami ya Besti. Semoga kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat dari video tadi ya. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham bisa cek kesini lagi ya. Dadah, bye bye.